Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 21210500335. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Wadud tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Nah, dalam mempelajari peradaban Islam ini sangat diperlukan karena kita dapat mengetahui bagaimana proses sejarah kemajuan Islam dari zaman Nabi hingga saat ini. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa agama, tradisi, suku, dan budaya itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, dari pemaparan di atas saya juga akan memaparkan pengertian dari sejarah peradaban Islam itu sendiri, yaitu dapat mengetahui tingkat kemajuan dan kecerdasan akal yang dihasilkan dari dalam suatu periode kekuasaan Islam dari masa mulai dari periode Nabi Muhammad hingga saat ini. Nah, ada juga pengertian dari peradaban Islam itu sendiri, yaitu merupakan sebuah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan yang sudah dikembangkan oleh manusia itu sendiri, yang berasal dari agama, tradisi, suku, dan budaya. Nah, jadi dalam proses sejarah Islam itu sangat banyak sekali masa-masa yang sudah dilalui untuk mencapai puncaknya hingga sampai saat ini. Nah, kita dalam mempelajari ilmu itu sangat penting karena jika kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak akan mengetahui bagaimana cara untuk kita melanjutkan hidup dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah dan masih banyak hal lainnya. Nah, dalam kriteria mencari ilmu itu ada beberapa macam, yaitu ada 6 kriteria. Nah, dari beberapa karakteristik di atas, yaitu yang pertama, 1, harus memiliki objek yang jelas. Nah, seperti sejarah peradaban Islam, yaitu membahas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa Nabi. Nah, berarti kan itu objeknya jelas kan, tentang kejadian-kejadian yang ada di masa Nabi. Nah, yang kedua yaitu mempunyai metode tertentu. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang sejarah peradaban Islam itu ada beberapa metode, yaitu metode observasi dan metode dokumentasi. Nah, dalam metode observasi yaitu mencari bukti-bukti peninggalan seperti masjid, bangunan-bangunan yang sudah terdahulu, dan makam-makam para tokoh terdahulu. Nah, yang dokumentasi ini berupa buku atau prasasti yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, yang nomor 3 yaitu disusun secara sistematis. Nah, sejarah peradaban Islam ini disajikan secara sistematis, yaitu berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa tersebut. Nah, jadi runtut dari awal hingga akhir itu runtut secara sistematis. Yang keempat ada pemikiran nasional. Nah, yang kelima ini bersifat objektif, yaitu harus berdasarkan fakta. Nah, yang keenam ini itu tujuan penulisannya, yaitu untuk kita dapat mengenang dan mempelajari kembali sejarah Islam dari masa lalu, sehingga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan di masa sekarang dan untuk kehidupan sehari-hari. Dari beberapa kriteria yang sudah disebutkan ini ada dalam kajian sejarah peradaban Islam, maka dapat dikatakan bahwa sejarah Islam ini bisa dikaji sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sekian pendapat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.